Berarti bisa kita katakan ini waktu mahasiswa bertanya ini salah satu podcast pertama di Tarbiyah, benar? Bisa dikatakan seperti itu. Selamat datang di podcast waktu mahasiswa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast waktu mahasiswa bertanya. Bersama saya Zaki Muana. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah mengundang Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa. Bersama saya Zaki Muana dengan tema mengapa podcast ini dibuat dan untuk siapa. Langsung saja ke Ketua Himpunan, Bang Muarif. Jadi kesibukannya apa, Bang? Ya, untuk titik kesibukan ya sama seperti mungkin mahasiswa-mahasiswa lain, karena kita sudah semester 6 mungkin sedang dicukupkan dengan proposal. Dan mungkin kesibukannya ya sedang mencari materi-materi ataupun bahan-bahan untuk diproposalkan. Mungkin itu dari saya kesibukannya sekarang. Mudah-mudahan cepat selesai ya. Amin, amin. Doakan dulu. Untuk Bang Hafiz gimana? Ya, kesibukannya. Iya. Ya, kesibukannya lebih kurang sama juga seperti Bang Warif, sama-sama kami mahasiswa semester 6. Ya, kesibukannya rutinitasnya pun lebih kurangnya sama sekarang ya, mempersiapkan judul proposal. Ya, itu saja sih. Cuma ya kesibukan lainnya ya kita di HMPR beberapa kegiatan yang harus kita laksanakan gitu. Mungkin itu saja. Ya, kesibukannya itu saja, tidak ada yang terlalu berlebihan, Pak. Ya. Jadi hari ini kita ada di podcast waktu mahasiswa bertanya, ini video pertama ya. Ya, Ya. betul. Nah, jadi ngapain kita di sini kira-kira? Ya, sebenarnya ya kalau kita berbicara ngapain di sini ya kita bicara biasa santai aja begitu, Yeah. santai. Ya, terlepas dari berbagai macam kesibukan kita di luar, Yeah. ya kita ngobrol, bicara santai gitu. Tetapi dari pembicaraan yang kita laksanakan ini tentunya harus ada satu hal yang dapat kita ambil gitu. Ada yang kita dapatkan, apakah itu ilmu, pengetahuan ataupun lain sebagainya. Jadi kita duduk di sini produktif lah. Ada yang kita dapatkan itu. Jangan kita duduk kosong aja gitu. Nah, itu saja. Berarti bisa kita katakan ini waktu mahasiswa bertanya ini salah satu podcast pertama di Tarbiyah, benar? Bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu karena mungkin sebelum-sebelumnya belum pernah kita dapatkan hal yang semacam ini. Kenapa podcast ini kami launchingkan pada hari ini, yaitu terutama mengenai tentang pemahaman mahasiswa ketika memang mendapatkan informasi dari prodi ataupun dari universitas sendiri itu hanya berupa surat. Jadi surat itu bisa dimultitafsirkan, sehingga adanya podcast ini bisa setidaknya menjelaskan bagaimana isi surat tersebut dengan baik dan benar, dan semua mahasiswa bisa memiliki satu pemahaman yang sama, artinya tidak ada lagi terjadi salah penafsiran. Iya, Mungkin itu kenapa podcast ini kami luncurkan. Betul. Sepakat. Ini namanya pun sangat menarik ini ya. Waktu Mahasiswa bertanya. Waktu itu jika tidak salah saya lagi di sekret ini juga, saya duduk bicara-bicara dengan teman-teman yang lain dan tiba-tiba abang datang kepada saya. Waktu itu bang Warif ya? Ya. Langsung bang Warif bilang, "Oke, Zaki, nama podcastnya Waktu Mahasiswa Bertanya." Itu terinspirasi dari mana, Bang? Ya, seperti tadi kenapa kita buat podcast ini tidak terlepas daripada tujuan utama. Karena banyak saya mendapatkan informasi, saya mendapatkan pertanyaan daripada teman-teman mahasiswa itu mengenai surat-surat edaran. Jadi surat edaran baik itu dari prodi ataupun dari universitas sendiri tidak ada acuan yang jelas. Artinya tidak ada lagi diberikan penjelasan, artinya hanya diberikan sekedar surat edaran saja. Jadi banyak mahasiswa bertanya seperti UKT, kemudian bagaimana ketentuan libur, kemudian masuk pelajaran, kemudian ada pergantian kalender akademik kemarin. Itu tidak ada informasi yang disampaikan secara lisan oleh pihak akademisi, dan kita harapkan dengan adanya podcast ini mereka bisa menjelaskan dengan jelas kepada mahasiswa, artinya mahasiswa tidak lagi bertanya-tanya. Berarti kan ketika tidak adanya penjelasan yang jelas baik dari lisan itu kan, makanya di dalam mahasiswa ini makanya timbul multitafsir mengenai informasi tersebut ya. Makanya salah satu tujuan podcast itu ya supaya penafsiran tadi ya bisa terjawab di sini. Nanti kita bukan siapa kan, jadi bisa terjawab apa kendala-kendala permasalahan yang terjadi di kalangan mahasiswa. Mungkin begitu, Pak. Ya, paham. Luar biasa ya. Ya, saya juga berharap banyak, mudah-mudahan podcast ini bisa berjalan dengan baik ya. Amin. Ada harapan-harapan yang luar biasa. Ya. Salah satu podcast pertama mungkin yang benar-benar ada di Tarbiyah, bahkan di UIN Arandiri. Bisa jadi. Semoga. Harapannya mungkin apa? Ya, harapannya kalau dari kami ya semoga podcast yang kita laksanakan ini
bisa memberikan dampak ataupun manfaat yang memang real kepada kehidupan aktivitas akademik kampus, terutama mahasiswa. Jadi seperti tadi kalau Bang Mari, pada kita Bang Mari mengatakan harus ada informasi-informasi itu bisa disampaikan dengan jelas tanpa adanya multi tafsir lagi di kalangan mahasiswa. Kemudian ya kalau dari kami berharap semoga podcast ini menjadi sebuah ide ataupun gagasan terobosan baru itu yang bisa menginspirasi mahasiswa-mahasiswa lain yang ada di luar sana. Dan harapan selanjutnya semoga podcast ini ya bisa bertahan ke generasi-generasi selanjutnya. Artinya tidak hanya bertahan tidak hanya berjalan pas di sini saja, saat ini saja kan, tapi kan masa-masa selanjutnya tetap berjalan begitu. Nah, mungkin begitu harapan kami semua dan harapan kita semua seperti itu. Bisa jadi sarana Ya. sarana bagi mahasiswa untuk mendapatkan informasi, untuk bisa mendapatkan inspirasi yang lebih Ya, masif. sebenarnya ketika kita berpikir ya tidak hanya itu saja manfaat podcast ini, karena banyak ketika kita memikirkan sebuah alasan itu mungkin pas perdana kita buat di podcast ini, pas pertama kita buat itu alasan kita buat cuma 1-2 alasannya, tetapi kemudian ketika kita telah melaksanakan podcast beberapa kali itu akan muncul alasan-alasan baru kenapa podcast itu kita laksanakan. Seperti itu. Hari ini kami juga ada pikirkan tidak hanya masalah informasi yang menjadi manfaat kepada mahasiswa, akan tetapi di dalam podcast ini ya kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki mahasiswa PAI khususnya. Mahasiswa PAI khususnya mahasiswa PAI kita, dia yang memiliki potensi-potensi kita optimalkan di sini. Misalnya ada saudara-saudara teman-teman kita yang punya potensi public speaking, kemudian ada yang memiliki potensi di bidang IT. Ya mungkin hal itu bisa kita kembangkan di sini menjadi optimal lagi. Itu yang harus salah satu manfaat dari podcast ini selain daripada yang tadi. Banyak nih manfaat-manfaatnya apabila kita gali. Seperti misalnya ini Zaki ya. Zaki sendiri kan. Zaki sendiri misalnya, ini kan Zaki punya kemampuan nih di bidang IT. Nah, ini kan bisa menjadi salah satu sarana juga melatih kemampuan Zaki ini supaya lebih berkembang itu, baik di bidang IT, public speaking, jadi host kan. Siapa tahu nanti jebolan dari podcast kita ini bisa menjadi bisa menjadi seseorang yang lebih hebat lagi di luar sana. Kita nggak tahu. Bermula dari sini kan gitu. Itu mungkin ada yang tahu rezeki ya. Gitu. Mungkin ada kata-kata terakhir dari abang-abang saya ini, dari Bang Arif mungkin. Baik, kalau dari saya pribadi, dengan harapan kami dengan adanya podcast ini bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi bagi seluruh mahasiswa untuk lebih kreatif, inovatif dalam mengembangkan potensi diri yang ada di dalamnya. Mungkin seperti itu, Zaki. Bang, kalau kata-kata terakhir dari podcast ini, ya hari ini kita dunia dilanda dengan begitu banyak penyebaran informasi. Kita hari ini berada di sebuah era globalisasi di mana informasi itu menyebar secara luas tanpa adanya filter, tanpa adanya saringan gitu kan. Jadi harapan kami apapun nanti informasi-informasi yang kita sampaikan di sini ataupun informasi yang kita dapatkan di mana saja, itu ya semoga informasi-informasi itu bisa kita ambil informasi yang memang bermanfaat dan betul-betul gitu. Kita saring, kita filter supaya tidak semua informasi kita terima begitu saja. Jadi ada filterisasi, ada saringan terhadap informasi-informasi yang masuk ke dalam dapur pikiran kita. Terima kasih untuk abang saya, Muhammad Aulia, ketua, dan Bang Hafiz, wakil ketua himpunan. Terima kasih teman-teman semuanya udah menyaksikan podcast WMB. Sampai jumpa di waktu mahasiswa bertanya di episode selanjutnya. Saya Zaki Mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.